Hamlul mushaf yang dimaksud dengan bawa Al-Qur'an. La yajuzu hamluhu lil baligh illa idza kana ma'al mata. Jadi kalau seseorang yang sudah baligh, orang yang sudah perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, ini berarti dia sudah masuk kategori baligh. Tidak boleh bawa. Ini misalkan Al-Qur'an bawa itu ngeten iki. Ini namanya membawa. Tidak boleh membawa Al-Qur'an kalau misalkan dia itu tidak punya wudu, kalau misalkan dia itu tidak punya wudu, tidak boleh membawanya kecuali bersama barang yang lain. Kecuali bersama barang yang lain. Dan itu pun dengan 4 keadaan. Taratan yang pertama, keadaan yang pertama taratan yaksidul mushaf faqat fala yajuz. Yang pertama adalah ini Al-Qur'an misalkan, kita gini kan, saya tidak punya wudu, kita angkat gini. Niatnya apa? Niatnya bawa Al-Qur'an. Niatnya ngangkat Al-Qur'an. Gimana hukumnya? Tidak boleh. Hukumnya haram. Niat bawa Al-Qur'an haram. Wa taratan yaksidul mata faqat. Yang kedua, niat bawa Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an ini berarti tidak bisa. Kalau Al-Qur'an tok gini, terus kita angkat gini, maka ini sudah pasti hukumnya adalah membawa Al-Qur'an saja. Maka tidak boleh dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalkan ini Al-Qur'an, saya masukkan ke dalam tas, saya masukkan ke dalam tas, tak bawa gini, terus kita niatnya apa? Saya niat bawa barang, saya niat bawa tas. Di dalamnya ada Al-Qur'an, ada barang-barang yang lainnya, dan niat saya adalah bawa tas. Gimana hukumnya? Boleh. Di situ hukumnya adalah boleh. Dan ini kayaknya satu-satunya yang boleh. Satu-satunya yang boleh yang seperti itu. Bawa Al-Qur'an plus barang, dan niatnya niat bawa barang, bukan niat bawa Al-Qur'an. Keadaan yang ketiga, taratan yaksiduhuma. Kadang-kadang orang juga meniatkan keduanya. Diniatnya dua-duanya. Fala yajuz inda Ibni Hajar khilafan li Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh, menurut Imam Ramli boleh. Maksudnya kayak gimana? Jadi ini tadi Al-Qur'an di dalam tas. Al-Qur'an di dalam tas. Saya niat bawa Al-Qur'an plus tas. Bawa Al-Qur'an sak tase. Gimana hukumnya? Tidak boleh. Jadi keadaan yang seperti itu juga tidak boleh. Dan yang keempat, taratan layak sidu ahadihima. Kadang-kadang orang tak gowo pokoknya, tidak niat apa-apa. Ai atlaqo. Ini gimana ini hukum yang seperti itu? Tidak boleh juga. Pokoknya gowo. Apa isine mbuh. Gimana hukumnya tidak boleh? Jadi satu-satunya keadaan kalau kita membawa Al-Qur'an, satu-satunya keadaan yang diperbolehkan ketika kita membawa Al-Qur'an adalah meniatkannya niat untuk bawa barang, bukan niat bawa Al-Qur'an, bukan niat membawa Al-Qur'an. Ini yang namanya hamlun, haml, membawa ini. Nah, jadi di sini keharamannya untuk Al-Qur'an ini dibawa tidak boleh, dipegang juga tidak boleh. Nah, kalau dipegang lain lagi hukumnya. Kalau dipegang lain lagi hukumnya. Sekarang masul mushaf. Kalau megang itu gimana? Tadi bawa, Kalau megang itu ini ayat Al-Qur'annya kita pegang. Kita pegang di bagian ayatnya. Ini juga tidak boleh. Jadi ini ayat Al-Qur'annya kita pegang seperti ini tidak boleh ketika kita dalam keadaan tidak punya wudu. Dan itu terjadi mau itu di dalam Al-Qur'an yang memang kelihatan sebagai Al-Qur'an, ataupun yang setiap tempat yang ada tulisan Al-Qur'annya di situ. Setiap tempat di sini, di bangku sini saya ada anak misalkan nulis Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, ditaruh di sini. Gimana hukumnya saya megang di bagian yang ada tulisan itu? Tidak boleh. Kalau tidak punya wudu. Nah, jenengan iseng-iseng nulis yang gini dipegang, nggak boleh. Akhirnya hukumnya menjadi mushaf. Karena di zaman Rasulullah SAW Al-Qur'an itu tercecer. Para sahabat itu kadang nulis di kulit lembu, kadang nulis di dinding, kadang nulis di kayu, kadang nulis. Dan semuanya istilahnya dilarang sama Nabi untuk dipegang kecuali mereka semuanya punya wudu. Dan ayatnya jelas.
la yamassuhu illal mutahharun. Di Al-Quran rata-rata di pinggirannya atau di bagian depannya mesti ada tulisan itu, la yamassuhu illal mutahharun. Ini buku, ini kitab tidak boleh dipegang kalau lagi tidak punya wudu. Kalau sedang tidak punya wudu tidak boleh dipegang. Bagian ayatnya, makanya harus tahu, rotib hadati sing bagian ayatnya yang mana toh, yang bagian yang ada ayat-ayatnya yang mana, yang bagian depan ada Al-Fatihah di situ, ada ayat kursi, ada ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, terus nanti loncat-loncat Fatihah, dikir, habis itu di bagian lagi ada lagi bagian surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Selebihnya semuanya bukan ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya zikir dan lain-lain. Maka di sini yang tidak boleh dipegang ketika kita haid bagian dan ayatnya. Yang tidak boleh itu pas ayatnya. Kalau pegang itu pas di ayatnya ini. Bawahnya boleh Kak? Boleh. Jangan bawa gini, boleh. Bukai gini. Nah, ini pas ayat ini. Jangan. Ini misalkan pas surat, saya nggak punya wudu, bawa gini, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau misalkan megang gini, kepegang gini, ini enggak boleh. Kalau enggak punya wudu, makanya hati-hati. Jadi harus berhati-hati. Dan di sini permasalahan ya juzu hamlul mushaf mas'ul istabil. Jadi di sini bawa dan megang Al-Quran itu baru boleh orang bawa Al-Quran, megang Al-Quran. Selain harus punya wudu, juga harus sudah balik. Harus sudah balik. Kalau anak kecil tidak boleh sembarangan bawa Al-Quran. Anak kecil yang sudah mumayyiz, mumayyiz itu umur 7 tahun, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri. Usia di atas mumayyiz, mereka boleh bawa, boleh megang Al-Quran, bahkan walaupun tidak punya wudu sekalipun mereka boleh memegangnya dengan syarat untuk belajar. Dengan syarat untuk belajar. Kalau tidak untuk belajar, tidak boleh. Kalau untuk tidak belajar, tidak boleh. Anak jenengan umurnya 7 tahun atau 8 tahun sedang belajar Al-Quran. Sedang belajar Al-Quran. Tahu-tahu siang-siang keluar rumah bawa Al-Quran. Arep nang ndi? Arep bal-balan. Lah kok bawa Quran? Ya main-main sama bawa Al-Quran. Gimana? Tidak boleh. Tapi kalau dia bawa Al-Quran, mau kemana? Mau madrasah, mau ngaji, mau belajar. Bawa Al-Quran dia, mau punya wudu ataupun tidak punya wudu, tidak apa-apa. Tapi syaratnya tadi, di atas usia mumayyiz. Di atas usia mumayyiz dan sebaiknya dimotivasi untuk wudu sebelum bawa ataupun memegang Al-Quran. Kalau di bawah usia mumayyiz gimana? Mutlak tidak boleh. Anak di bawah umur mumayyiz, di bawah usia 7 tahun, di bawah usia 7 tahun, mutlak tidak boleh megang Al-Quran. Mau untuk belajar ataupun tidak untuk belajar, tidak boleh. Kenapa kok seperti itu? Karena dia biasanya belum ngerti gimana cara menghormati kitab tersebut. Nanti ditaruh di bawah-bawah, nanti disuek-suek, digambar-gambar, dicoret-coret, gitu. Ini saya ngajar anak pra itu kayak gitu modelnya. Makanya kalau anak-anak yang kecil-kecil, biasanya usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu ngajinya bukan yang sudah ayat panjang-panjang, belum bisa mereka. Iqra Kak, Iqra yang jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang cuman belajar A, ba, atau aba, cuman fokus di dalam pelafatan huruf, harokat yang cuman bacaannya itu cuman huruf-huruf terpisah seperti itu, ini belum masuk dalam kategori Al-Quran. Yang sudah Al-Quran itu kalau saya lihat, kalau di kitabnya Ummi itu rata-rata di jilid 3 ke atas. Itu sudah mulai ayat-ayat walaupun belum panjang-panjang, walaupun masih pendek-pendek, tapi sudah berbentuk ayat. Jadi kalau untuk anak di bawah usia mumayyiz sebaiknya belajarnya di level itu aja, dan biasanya memang seperti itu. Jadi ini belajar Al-Quran, megang Al-Quran, bawa Al-Quran itu diperkenankan bagi anak di atas usia mumayyiz kalau untuk belajar. Kalau tidak untuk belajar tidak boleh.
Setelah itu yang kedua, jildul mushaf la yajuzu masuhu wa la hamluhu illa idzan qata'at nisbatuhu ila anil mushaf bi an istamila fi kitabin akhar. Jenengan punya Al-Qur'an, nggih. Al-Qur'annya sudah rusak-rusak, lepas-lepas, nggih. Yang lepas ini bagian covernya, nggih. Bagian cover depannya itu, nggih, yang tebal sendiri itu lepas, nggih. Lepas dari bagiannya Al-Qur'an, saking kerepe diwaca. Utawa saking kerepe ditekek. Jadi sampai lepas, ya, sampai lepas. Gimana ini hukumnya Al-Qur'an yang lepas ini, hukumnya gimana? Boleh enggak kita pegang dalam keadaan enggak punya wudu? Enggak bisa. Oke. Sekali jadi Al-Qur'an selamanya akan jadi Al-Qur'an. Kecuali kalau sudah terlepas nisbatnya kepada Al-Qur'an. Kayak gimana? Misalkan ini Al-Qur'an rusak, dikumpulkan, didaur ulang. Oke. Didaur ulang, setelah itu cetak atau dipakai buat buku lagi, tapi tidak jadi Al-Qur'an, jadi buku tulis. Nah, gimana ini? Padahal ini kertasnya bekasnya Al-Qur'an. Gimana ini? Jadi buku tulis, gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Karena sudah lepas nisbatnya kepada Al-Qur'an. Tapi kalau nisbatnya masih ada pada Al-Qur'an, misalnya ini covernya apa? Covernya Al-Qur'an. Ini lembarannya apa? Ini lembarannya Al-Qur'an. Tapi wes rusak, wes lapuk. Gimana hukumnya? Tetap jadi Al-Qur'an. Tidak boleh kita pegang kecuali dalam keadaan itu. Nah, sudah rusak gitu, gimana caranya ngatasi ini biar tidak tercecer di mana-mana? Dibakar. Dibakar niatnya bukan untuk menghinakan, tapi untuk menyelamatkan, ketimbang dihinakan sama, istilahnya ketimbang tidak ada yang menghormati, seperti dibakar, tidak apa-apa. Al-Qur'an, kenapa? Kalau Al-Qur'an yang ada di dalam HP, selama tidak buka aplikasinya, ini HP hukumnya sama kayak ini, sama kayak meja ini, tidak ada hukum apa-apa. Istilahnya kita mau punya wudu kah, mau nggak punya wudu, bebas. Tapi kalau sudah ngeklik bagian Al-Qur'annya, jangan ngeklik bagian Al-Qur'annya, saya tidak bisa buka, marahi lagi ngerekam. Jadi ngekliknya itu, begitu buka layarnya Al-Qur'an, megang bagian ayatnya itu tidak boleh kalau tidak punya wudu. Lagi menstruasi apalagi. Jadi lagi tidak punya wudu aja tidak boleh. Lagi tidak punya wudu tidak boleh. Kalau misalkan masih pengen baca Al-Qur'an, misalnya punya rutinitas baca Al-Qur'an, tapi baca pelafatan tidak boleh. Misalnya cuman buka-buka aja Al-Qur'an, nyari tahu arti gitu-gitu, silahkan, tapi jangan di aplikasi yang full Al-Qur'an. Terjemahan atau terjemahan plus tafsir yang sekiranya itu tulisan Latinnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Biasanya ada yang Al-Qur'an, habis itu ada Latinnya, habis itu ada terjemahnya. Pilih yang itu. Jadi yang Latinnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Dan ketika jenengan scroll gini, tangan ini tadi karena kita tidak punya wudu atau lagi haid, jangan sampai nyentuh yang bagian ayatnya. Sentuhnya di bagian yang terjemahnya itu tadi atau tulisan Latinnya. Kalau untuk para penghafal Al-Qur'an ini ada keistimewaan, ada rukhsah khusus bagi mereka boleh megang Quran terjemah. Quran yang biasa tetap tidak boleh. Kalau Quran terjemah diperkenankan karena mereka punya kewajiban lain. Kewajiban untuk jaga hafalannya. Itu buat penghafal Al-Qur'an atau yang sedang menghafal Al-Qur'an. Makanya jenengan kalau aku pengen tetap lagi haid, pengen tetap bisa megang Quran, gimana? Jadi penghafal Al-Qur'an. Masih sedino saayat. Masih sehari itu ngafalin satu ayat. Nah, itu boleh itu. Landa sing enek ae lah apalane. Sudah, enggak boleh. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Lau juli dan masama ghairi fayarum masuhu min jami' jihatihi inda Ibnu Hajar min jihatil masalah. Juli yahmil Quran. Dan juga yang keempat di sini ada permasalahan kalau misalkan ada Al-Qur'an tercecer atau ada Al-Qur'an yang dihinakan, sedangkan kita lagi tidak punya wudu, wajib hukumnya ngambil Al-Qur'an tersebut untuk naruh di tempat yang terhormat dan hukumnya wajib, karena darurat. Karena darurat. Lek ngenteni awake dhewe dadak wudu dhisik,
Karuan. Nggih. Misalkan anaknya jenengan ada Quran, ditaruh, diambil, diinjek-injek misalkan. Gimana ini? Langsung aja diambil. Lagi haid saya enggak apa-apa, diambil, ditaruh di atas. Nggih. Diambil, ditaruh di atas karena kalau sesek mama tahu itu disek. Sesek ngenteni suci sek haidnya. Tambah enggak karu-karuan. Jadi ini kalau darurat, ya kalau darurat maka enggak apa-apa kita megang Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu semua yang berkaitan sama Al-Qur'an hukumnya kayak Al-Qur'an. Nggih, niki Quran. Jadi misalkan Al-Qur'an, ininya Al-Qur'an. Boleh enggak dipegang lagi? Enggak punya enggak boleh. Ininya Al-Qur'an, bungkusnya, nggih. Misalkan Quran yang ada tempatnya niku, nggih. Quran yang mujazah itu biasa 7 kan ada tempatnya. Tempatnya itu juga hukumnya kayak Al-Qur'an. Nggih, hukumnya tempatnya itu juga Al-Qur'an. Ininya Al-Qur'an. Lah ada batas-batas di sini ada warna merah, biru apa itu. Nah, itu juga masuk di kayak gini misalkan ini biru-birunya ini semuanya hukumnya kayak Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar.